Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Winda Nancy Viola Sitorus dengan NIM 12S24019. Di sini saya akan menjelaskan tugas 5 PBO saya, yaitu dari materi lokal kelas. Jadi di sini saya membuat 10 program sederhana dari berbasis OOP, di mana saya mengambil inspirasinya dari materi lokal kelas. Jadi menurut materi, lokal kelas ini adalah kelas yang didefinisikan di dalam sebuah blok kode, seperti di dalam sebuah metode, percabangan, atau perulangan. Konsepnya memiliki kesamaan dengan inner class, di mana aturan utamanya itu, yang diperbolehkan itu yaitu memiliki atribut atau variabel dan behavior atau metode pada level instance, serta memiliki constructor. Lalu yang tidak diperbolehkan itu memiliki atribut atau behavior pada level kelas seperti deklarasi statik. Akses datanya itu local class memiliki keistimewaan di mana yang dapat mengakses atribut dan metode dari kelas luarnya serta variabel lokal atau objek yang ada di dalam blok metode yang tempat dia dideklarasikan. Jadi tujuan utama dari 10 soal saya ini adalah untuk membiasakan diri untuk mengenkapsulasi atau membungkus logika yang hanya dibutuhkan sementara waktu oleh sebuah metode sehingga kode lebih rapi dan kelas utama tidak dipenuhi oleh metode-metode pembantu atau helper methods di mana yang tidak relevan di luar metode tersebut. Oke, sekarang saya akan masuk ke soalnya. Di sini soal yang pertama, sebuah sistem validasi kata sandi mahasiswa, cerita sebuah portal akademik membutuhkan sistem untuk memvalidasi kata sandi mahasiswa baru saat registrasi. Karena aturan validasi ini sangat spesifik untuk proses registrasi di metode tersebut. Sistem tidak membutuhkan kelas eksternal. Buatlah program yang meminta input kata sandi dan memvalidasinya. Spesifikasi lokal kelas di dalam metode register user, string password. Buatlah sebuah local class mengandung spasi input plain text rahasia 123 dengan output plain text status kata sandi valid registrasi berhasil. Baik, di sini disuruh membuat sistem validasi kata sandi mahasiswa di mana untuk memeriksa dua syarat kata sandi yaitu minimal 8 karakter dan tidak ada spasi kosong. Baik, di sini saya membuat namanya itu password validator applicator app. Di sini seperti biasa import java util.scanner, lalu public class password validator app, public void register user, lalu local classnya itu di sini class password validator, boolean is valid, return password, di mana ini logika local classnya itu di mana kelas password validatornya ini hanya hidup di register user, di mana ia memiliki metode is valid yang mengembalikan nilai boolean tersebut. Lalu di sini ada password validator new password validator if validator is valid. Lalu sistem out println di sini untuk memprint status kata sandi valid, registrasi berhasil. Lalu jika else dia status kata sandi tidak valid minimal 8 karakter dan tanpa spasi. Lalu ini cara kerjanya yaitu parameter password yang dikirim langsung dari luar dibaca oleh metode isValid. Logika password lengthnya itu jika dia lebih besar atau sama dengan 8, memastikan panjangnya cukup. Dan jika tidak, password contains dan dia akan memastikan tidak ada spasi, hasilnya true or false. Ini digunakan oleh logika if else di metode utama untuk mencetak status pendaftaran. Lalu ini untuk memprint. Baik, sekarang kita coba untuk run. Di sini kita disuruh untuk memasukkan kata sandi, di mana di sini disuruh kata sandinya itu
kita buat misal Winda Sitorus 0197. Nah, ini karena dia sudah lebih dari 8 karakter dan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soalnya, jadi statusnya itu kata sandi valid, registrasinya berhasil. Sekarang kita ke soal yang nomor 2, yaitu pembersih format nomor induk cerita admin. Kampus sering menerima data nomor induk mahasiswa dari file Excel yang formatnya berantakan, terkadang mengandung tanpa strip atau spasi. Buatlah program untuk membersihkan atau menstandarisasi format NIM tersebut. Spesifikasi lokal kelas di dalam metode print clean NIM string raw NIM. Buat local class bernama NIM formatter, mirip dengan contoh kasus font number formatter pada materi. Kelas ini menggunakan regular ekspresi atau regex untuk membuang semua karakter selain angka. Inputnya itu ini plain text dan outputnya itu ini. Oke, sekarang mari kita coba masuk ke soalnya. Di sini saya membuat itu yang ini, NIM public class NIM formatter.app. Jadi inti dari soal ini yaitu untuk menghapus semua karakter yang bukan angka seperti tanda hubung atau spasi dan sebuah string NIM. Logikanya itu untuk mengadaptasi contoh font number formatter dari materi kelas NIM formatter yang bertugas memanipulasi string saat objeknya dibuat di dalam konstruktor. Cara kerja code-nya ini saat new NIM formatter atau raw NIM dipanggil, konstruktor menggunakan regular expression di mana dia itu pangkat 0 sampai 9, tanda ini di dalam kurung siku itu berarti selain. Jadi ia mencari semua karakter yang bukan angka dari 0 sampai 9 lalu menggantinya dengan string kosong atau menghapusnya. Hasil yang sudah bersih disimpan di atribut instance clan di NIM. Baik, sekarang mari kita coba untuk langsung run si code-nya apakah sudah berhasil. Javasi NIM format. Masukkan NIM mentah, misal format asli. Nah, ini dia. Sudah sesuai dengan coba kita masukkan yang lain. Jadi dia di sini hanya menerima angka. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Kalkulator IPK sederhana cerita dari seorang dosen ingin menghitung IPK mahasiswanya berdasarkan total nilai mutu dan total SKS yang didapat dalam satu semester. Ia ingin menginput kedua angka tersebut untuk langsung melihat hasilnya. Spesifikasi lokal kelas buat metode calculate GPA ini atau integer total mutu dan integer total SKS di dalamnya. Deklarasikan local class GPA calculator yang memiliki konstruktor untuk menerima kedua nilai tersebut. Kelas ini memiliki metode getResult yang mengembalikan hasil bagi total mutu dengan SKS dalam bentuk desimal. Input plain text total, mutu 75, total SKS 20.
outputnya plain text IPK mahasiswa 3,75. Oke, di sini saya buat nama filenya GPA Calculator app.java. Seperti biasa kita deklarasikan kelasnya GPA Calculator, public void calculate GPA dengan local class GPA Calculator dengan private double result. Di sini inti soalnya itu untuk menghitung nilai desimal IPK dari pembagian total mutu dan total SKS. Dengan logika local class-nya itu, kelas GPA Calculator ini menyimpan hasil perhitungan di dalam atribut instance result. Di mana cara kerja code-nya ini, constructor kelas ini menerima total mutu dan total SKS. Hal yang paling krusial di sini adalah mencegah pembagian dengan 0, di mana SKS-nya itu lebih dari 0. Jika SKS adalah 0, misalnya mahasiswa baru yang belum mengambil kelas, maka hasilnya otomatis diatur ke 0,0. Jadi kita juga melakukan casting atau double mutu atau SKS agar hasil pembagiannya itu berupa desimal bukan bilangan bulat. Coba kita compile si soalnya ini, si code-nya ini. Apakah berhasil? Dia tidak menghasilkan bilangan bulat tapi sudah ada komanya. Java C kalkulator, oke. Java misal kita buat di sini dia 75, total SKS 20. Nah, maka IPK-nya 3,75. Berarti sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat, di mana sensor kata kasar pada komentar cerita sebuah aplikasi forum diskusi. Ini untuk memiliki fitur filter komentar otomatis. Jika ada pengguna yang mengetikkan kata bodoh, sistem harus mengubahnya menjadi ini blank blank blank. Di sini kita disuruh untuk spesifikasikan local class di dalam metode post comment atau string comment. Buat local class bernama comment sensor, di mana kelas ini akan membaca lokal variabel comment dari blok kode luarannya dan mengganti kata terlarang tersebut. Input plain text-nya ini itu ide ini sangat bodoh menurut saya. Jadi output plain text-nya itu komentar terpublikasi. Ide ini sangat blank 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 menurut saya. Oke, jadi di sini nama filenya yaitu sensor app.java, di mana intinya itu kita disuruh untuk menemukan kata tertentu, misalnya bodoh, dan menyensornya dengan blank blank blank. Di mana logika local class ini adalah contoh sempurna bagaimana local class comment sensor ini dapat langsung menggunakan variabel lokal atau comment dari blok kode luarnya tanpa harus passingnya melalui constructor. Di mana cara kerjanya yaitu metode get censored menggunakan fungsi replace all. Kita menggunakan penanda regex sebelum kata bodoh ini adalah tanda untuk case insensitive adalah ia akan mendeteksi bodoh, dan sebagainya, lalu menggantinya dengan blank 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 secara dinamis. Sekarang coba kita compile. Java C Java comment sensor app. Oke. Misal inputnya menurut saya dia itu sangat bodoh. Nah, jadi komentar terpublikasinya itu langsung secara otomatis menurut saya dia itu sangat blank blank blank.
Oke, berarti program yang saya buat ini berhasil karena sesuai dengan apa yang diminta oleh si soal, ketentuan maupun input outputnya. Sekarang kita masuk ke soal yang kelima, di mana di sini ada pengekstrak domain email cerita dari tim IT. Dia ingin mendata dari domain mana saja pendaftar seminar berasal. Mereka membutuhkan program yang bisa mengekstrak nama domain dari alamat email yang diinputkan secara manual. Spesifikasi local class pada metode analyze email atau string email, gunakan local class domain extractor, di mana kelas ini mencari karakter add dan mengambil substring setelahnya untuk dicetak ke layar. Inputnya itu mahasiswa at del.ac.id yang terdeteksi nanti del.ac.id. Di mana ini intinya itu untuk mengambil teks yang berada setelah karakter add dalam sebuah alamat email. Ini dia. Saya membuat namanya domain extractor app.java. Di mana untuk mengambil teks yang berada setelah karakter add dalam sebuah alamat email, dengan kelas domain extractor-nya ini menangani operasi manipulasi string atau pemotongan kata. Dengan cara kerjanya kita mencari indeks lokal karakter add menggunakan index of add. Jika karakternya ditemukan, indeks tidak min 1, dan kode akan mengekstrak sisa string mulai dari indeks setelah add, yaitu indeks plus 1, hingga string menggunakan fungsi substring. Baiklah, mari coba kita compile si soalnya. JavaC Java. Misal Windasitorus 318 at gmail.com. Nah, ini dia. Tadi kurang L-nya. Jadi dia akan mendeteksi setelah kata si at ini. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 6. Pemecah format koordinat GPS. Cerita sebuah aplikasi tentang menerima data koordinat mentah dari perangkat IoT dalam format latitude, longitude, dan aplikasi harus memecah string tersebut agar bisa diproses lebih lanjut oleh peta. Spesifikasi lokal kelas buat metode proses location ini atau string coordinate. Definisikan local class coordinate parser di dalamnya. Kelas ini memisahkan string berdasarkan tanda koma dan menyimpan nilai X dan Y ke dalam atribut instance level. Ini dia inputnya. Lalu outputnya itu plaintext pendeteksian lokasi. Oke, jadi inti dari soalnya ini untuk memecahkan format koordinat GPS. Ini di mana intinya itu untuk memisahkan satu string koordinat menjadi dua data terpisah atau lintang dan bujur X dan Y tadi itu.
saya membuat namanya itu adalah koordinat pairs app, di mana koordinat parser ini bertugas untuk memecah data dalam constructor dan penyimpanan di dua atribut berbeda, latitude dan longitude. Di mana cara kerjanya kita menggunakan fungsi split yang akan memotong string setiap kali menemukan tanda koma lalu menyimpannya dalam array of string. Indeks ke-0 adalah latitude dan indeks ke-1 adalah longitude. Fungsi trim digunakan untuk berjaga-jaga membuang spasi jika pengguna mengetik misalnya 238,995 ada spasi setelah koma. Mari coba kita compile langsung. Misalnya kita masukkan latitude-nya itu 2,38, longitude-nya itu dia di 99,15. Nah, dia akan langsung dideteksi latitude-nya itu 2,38, longitude-nya itu di 99,15. Kita masuk ke soal berikutnya. Generator utama otomatis. Jadi ini ceritanya itu ketika ada pegawai baru, sistem HRD akan membuatkan username otomatis yang terdiri dari nama depan, huruf kecil ditambah dengan tahun saat ini, spesifikasi lokal kelas pada metode generate account, string full name, integer year, buat lokal kelas bernama username generator. Kelas ini mengakses outer variabel untuk mengambil kata pertama dari nama lengkap dan menggabungkannya dengan tahun. Input plain text-nya itu lengkap Budi Santoso tahun masuk 2026, lalu nama akunnya akan langsung Budi 2026. Inti dari si soal ini di mana kita mengambil kata pertama dari nama seseorang, mengubahnya jadi huruf kecil dan menempelkan tahun angkatan. Logika lokal kelasnya itu kelas username generator ini mengolah dua input dari metode luarnya secara bersamaan. Cara kerjanya yaitu full name.split, 0 memecah nama lengkap berdasarkan spasi dan 0 mengambil elemen pertama saja atau nama depan. Kemudian to lowercase, dia ini untuk memastikan formatnya itu standar huruf kecil, dan terakhir operasi penggabungan string untuk menyatukan nama tersebut dengan tipe data integer year. Mari kita coba compile. Command prompt javasih Oke. Nama lengkap Winda Sitorus, tahun masuk 2024. Jadi username akun Anda Winda 2024. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8, di mana
pada soal ini pengecek status ruangan server, di mana cerita admin, jaringan mengelola Ubuntu server, dan memasang sensor suhu. Jika sistem diberi input angka suhu ruangan dalam Celcius, sistem harus memberi status apakah aman atau terlalu panas. Batas aman lebih kecil atau sama dengan 25. Spesifikasi local class buat metode cek server room ini, di dalamnya didefinisikan local class thermal analyzer. Kelas ini memiliki logika kondisional atau branching untuk menentukan status berdasarkan input suhu. Oke, di sini disuruh input suhunya 28, nanti outputnya itu akan peringatan suhu ruangan 28 derajat Celcius, status terlalu panas. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Masuk langsung ke ininya, ke code-nya, dimana inti dari soalnya untuk mengevaluasi apakah angka suhu dan mengembalikan status aman atau overheating. Logikanya itu kelas thermal analyzer menyimpan behavior berupa percabangan if else sederhana. Cara kerja code-nya itu yaitu method get status langsung memeriksa variabel temperatur. Jika di bawah atau sama dengan batas standar 25 maka aman, jika lebih maka akan mengembalikan peringatan overheating. Baiklah, kita akan coba compile si ininya. Misalnya 29. Nah, dia akan status terlalu panas atau overheating. Baik, kita masuk ke soalnya yang berikutnya, yaitu peringkas teks. Dimana intinya itu kita disuruh untuk membatasi panjang teks antar muka atau UI maksimal 20 karakter agar layoutnya tidak rusak. Dimana ini kelas text truncator ini memvalidasi panjang string sebelum memutuskan apakah teks perlu dipotong. Dimana logikanya itu mengecek description.length jika lebih besar dari 20. Jika benar melebihi 20 karakter, teks akan dipotong mulai dari indeks 0 hingga 20 dengan substring 0 sampai 20 atau 0,20 lalu ditambahkan string blank 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 secara manual di ujungnya untuk mengindikasi bahwa teks berlanjut. Jika tidak melebihi 20, maka teks dikembalikan apa adanya. Baiklah, sekarang kita coba langsung kita compile. Teks. Text constructor. Nah, seperti ini dia. Oke, kita masuk ke soal terakhir.
Intinya itu mengubah satuan waktu mentah atau total detik menjadi format yang bisa dibaca mesin, jam, menit, atau detik. Dengan time converter menangani komputasi matematika dengan menyimpan hasil konversi ke atribut instansinya secara mandiri. Di mana ini jamnya itu didapatkan dari membagi total detik dengan menit 3600, atau dia nanti berapa jam dibagi 3600, lalu menit kita cari dulu berapa sisa detik yang tidak genap. 1 jam menggunakan modulus atau S persen 3600, lalu sisa tersebut akan dibagi 60/60. Lalu detik sisa mutlak dari total detik yang tidak genap atau 1 menit didapat dari S persen 60, di mana ini dia code-nya time converter. Langsung saja kita compile. JavaC time. Tiga 665. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh si soalnya tersebut. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa local class adalah kelas yang didefinisikan secara khusus di dalam sebuah blok kode, seperti dalam sebuah metode, percabangan, atau perulangan. Kelas ini masih termasuk ke dalam kategori yang sama dengan inner class, di mana kelebihannya itu sebuah local class itu diperbolehkan memiliki atribut dan behavior pada level instance, serta dapat memiliki satu atau banyak constructor untuk inisialisasi objek. Di mana kekurangannya itu, sebaliknya local class ini tidak dapat memiliki atribut atau behavior pada level class seperti penggunaan variabel atau metode yang bersifat statik. Di mana hak aksesnya itu sama seperti inner class. Keistimewaan local class ini adalah ia memiliki akses ke semua atribut dan behavior dari kelas luarnya atau outer class. Lebih dari itu, ia juga tidak bisa mengakses variabel lokal dan objek yang tersedia di dalam satu blok kode tempat ia dideklarasikan. Jadi meskipun penggunaannya mungkin agak jarang ditemukan dibandingkan jenis kelas lainnya, fungsi utamanya adalah untuk enkapsulasi yang sangat ketat, di mana kita dapat menggunakan local class ketika membutuhkan sebuah logika, pemrosesan, ataupun helper object untuk menyelesaikan satu masalah secara spesifik yang hanya berguna di dalam metode tersebut. Hal ini menjaga agar metode pembantu tersebut tidak terekspos ke bagian program lain yang tidak membutuhkannya. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan pada tugas kali ini. Semoga apa yang saya berikan dapat berguna bagi kita semua. Mungkin jika ada kesalahan kata atau kalimat ataupun penjelasan di saat saya menjelaskan pada 10 program ini, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar untuk mengerti bagaimana local class ini digunakan dalam OOP di tugas saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih.